Gimana? Habis berapa kemarin? di 13 juta, Pak. 13 juta. Itu Waduh. harusnya uang yang harus saya pakai untuk nebus motor. Cuma deposit yang 200.000 jadi 9 juta, Pak. Hmm. Nah, habis 9 juta itu habis lagi, Pak. Habis itu udah habis, bener habis lagi. Nih dengan Mak siapa? Aldi Triwaha, Pak. Aldi. Tinggal di mana Mas Aldi? Tinggal ini di Kebumen, Pak, sekarang merantau. Oh, merantau. Ya, Siap, siap, siap. Udah berapa lama tinggal di Kebumen? Kebumen baru 3 bulan, Pak. 3 bulan. Oke, problemnya di perjudulan ya. Kejudulan juga, ya. Oke, siap. Gimana? Mas Aldi bisa ceritakan mungkin dari pertama kenal judul, apa aja hal-hal yang dialami waktu proses kecanduannya, sampai mungkin di titik terakhir main mungkin. Ya, ceritain aja, ngalir aja, santai aja. Oke. Baik, pertama itu dari teman, Pak. Dari teman Hmm, itu yang dulu itu baru ada High Domino, hmm, ya. High Domino Island itu ya, saya nggak paham dan nggak tertarik sebenarnya, Pak. Mainan apa sih itu nggak mudeng, saya nggak paham. ah, Saya gituin, Pak. Nah, diajarin tuh pelan-pelan, diajarin terus ya masih masih penasaran, lalu penasaran, Pak. Penasaran masih main sedekan, Pak. Sedekan kok nggak dapat, beberapa hari dapat, dapat tapi habis. Nah, itu mulai top up tuh, Pak. Mulai top up, dapat banyak. Baru dikasih habis lagi, dikasih apa ini? Ya sudah jadi di 12 B tuh, Pak. Saya jual dan tuh sama teman-teman sama saudara juga tuh pas Lebaran, Pak, hmm, ya buat minum buat ini sama temen. Habis itu kecanduan lagi, Pak. hmm, Kecanduan lagi tuh mulai top up sendiri, Pak. Punya M-Banking sendiri kan, tuh hmm, habis uang gajian habis. Nah, baru tuh mengenal pragmatik, hmm, baru di kakek Zeus. ya, Itu nggak pernah dapat, Pak. hmm, Nah, terus saya nyoba itu beberapa kali, ya meletus lagi, Pak. Udah balik modal lah, nggak untung tapi balik modal lah. hmm, Habis itu udah hilang kendali. Nah, main Bonanza itu waktu di 2000, berarti di 2024 puasa. hmm, Nah, itu mulai ngeri-ngerinya, Pak, karena mulai cuma deposit yang 200.000 jadi 9 juta, Pak. hmm, Nah, habis 9 juta itu habis lagi, Pak. Habis itu udah habis, bener habis lagi. Tak pakai deposit semua. hmm, 1 hari. Nah, 1 hari itu habis. Setelah itu pinjem nih sama temen juta. Dibalikin lagi, Pak, di 11 juta. hmm, Buat main tinggal 9 juta lagi. Masih masih saya keep, saya withdraw pakai sepatu, beli sepatu, terus beli perlengkapan apa untuk kerja, Pak. buat Nah, buat itu kan beli-beli itu. ya beli-beli. Oke, terus. Terus habis itu tinggal 6 6 juta, 6 juta deposit lagi tuh. Hmm, Balik lagi, Pak, di 8 juta. oke, Tinggal terus. 6 balik lagi, balik terus. Terus deposit lagi apa? Pakai main lagi sampai benar-benar habis, Hmm, benar-benar habis tuh, Pak, ya. ya. Nah, tinggal 12.000 dikasih scatter tuh saya betin di berarti di 12.000 dapat tuh balik 5 juta. Hmm, Balik 5 juta saya main lagi habis. ya. Habis itu ngalir terus, Pak. Itu udah, habis itu ya mulai mulai kehabisan, mulai gede-gede motor, Pak. Hmm. Nah, Terus. mulai gede motor, dapet, tak kembaliin, tak bawa lagi motor, tak tebus lagi. Habis itu digadein lagi itu sampai 3 kali, Pak. Hmm, Udah 3 kali, udah nggak bisa bayar, jadinya orang tua yang bayar, Pak. Terus pinjem temen-temen. Nah, waktu itu yang nggak tahu ya, Pak, teman-teman tuh pada minjemin semua, pada loss. Yang ada yang minjemin sampai 18 juta, ada yang minjemin 2 juta, 10 juta. Saya hmm, tampung semua itu, Pak. Total ya. itu di sekitaran di hampir 30, Pak. Hmm, Itu udah nggak bisa ya. Udah udah apa, orang tua yang bayar terus sampai di 2024 Desember saya berhenti kerja hmm, dan udah bisa nggak ngangsur, ya, karena itu udah ambil BFI juga, Pak, di ya. bank.
ambil bank itu di 20 juta, nggak mikir bunganya, yang penting dapat itu, dan ternyata itu sama bunganya jadi 32 juta. Tambah tuh Pak, jadi kan total hutang di 62 juta. Ya. Itu udah, ya kalau BF kan masih bisa diangsur untuk gaji. Nah, di yang lain kan nggak bisa Pak, nggak bisa angsur ya, orang tua ikut membantu dikit-dikit gitu. Nah, di Kebumen itu meletus lagi Pak, karena kan sifatnya penjudi ya Pak, pengen balik modal gitu, kasih 10 juta saya buat main, terus Mm, motor digadein, udah nggak ada hasil sama sekali. Terus motor tambah gede lagi 6 juta. mm. Yang kemarin 6 juta tambah 6 juta 12 juta. Udah udah apa nih? Udah saya main balik Pak. Di Ya, 12 motor saya ambil lagi. ya. Nah, motor tambah lagi, terus saya gade lagi. Nah, ternyata yang terakhir ini gadenya bermasalah. Mm, Udah buat main slot, itu kemarin total di Kebumen aja itu udah 30 juta Pak. mm. 30 juta kan nambah jadi 90 juta tuh Pak. Ya. 90 juta ditambah lagi motor ini belum keambil, yang terakhir ini saya gade untuk bayar bayar hutang, malah malah bermasalah gitu. Ya. Dan Terus. terus dan ini mau ambil motor masih bingung gitu jadinya. Mm. Udah benar-benar kapok lah sama yang namanya ini. Kalau pengen berhenti, terus gimana caranya, awalnya kalau punya uang udah ditahan, tapi ada masih terngiang-ngiang gitu loh Pak. Oke. Terus hal-hal apa aja nih yang di luar kewajaran yang pernah kamu lakukan? Hal yang di luar kewajaran itu memang pernah dapat itu sampai di withdraw withdraw terus itu di 48 juta Pak. Mm, Dan itu habis cuma dalam 3 hari doang. mm, Nggak ketarik Pak. mm. Itu hal yang bodoh banget sih Pak. Pernah ini enggak? Pernah pernah bohongin orang atau terus melakukan hal-hal kriminal mungkin ngambil uang keluarga atau Kalau apa buat judul gitu. kalau itu enggak sih Pak. Cuma yang paling besaran kesalahan saya paling bohongin orang tua aja sih Pak. Mm. Tapi udah, yang terakhir ini udah apa? Udah bilang sama orang tua, udah ini juga. Udah paham gitu ya. Iya, Pak. Ya, ada Mm, sedikit memang ada hutang yang masih saya sembunyikan. Kasihan orang tua kalau mikir, gitu, Pak. mm. Biar saya bisa tanggung sendirilah kalau bisa gitu. Itu Ya, terakhir main kapan itu terakhir main? terakhir main itu kemarin malam, Pak. Kemarin malam. Kemarin Wah, malam gimana? Habis berapa kemarin? di 13 juta, Pak. 13 juta. Itu Wow. harusnya uang yang harus saya pakai untuk nebus motor. Itu empat Nah, berapa saya tadi 40 berapa? 40 13 juta. 13 juta duit 13 duit dari juta. mana? Itu dari yang 10 dari Kerjaan. orang tua, Pak. Yang sisanya itu dari gaji. 10 dari orang tua emang apa kan udah kerja? Kok dikasih sama orang tua tuh gimana? Masih orang tua itu pengennya ya dikelirin semua gitulah Pak, biar biar fokus kerja, biar balik normal lagi kehidupannya gitu. Itu 10 juta duit orang tua buat bayar utang rencananya. Iya, Rencananya mau buat bayar utang. ya buat buat nebus motor itu rencana sih Pak. Oh iya buat tembus motor. Terus nggak Nah, ditebus mau motornya. kalau pas waktu itu orangnya mau ditebus pasti nggak bakal saya main Pak, karena kan udah hilang kontrol, karena 3D-nya ini bermasalah Pak. Mau saya Gimana tebus tuh? nggak boleh. Loh, nggak adanya ke perorangan. Perorangan Pak, mau satu bus nggak boleh katanya, mau habis lebaran aja Mas, mau tak pakai lebaran gitu. Nah, ternyata diusut baru baru tadi malam ini, pas waktu WhatsApp Pak Imam Hmm. itu ternyata dilempar lagi. Tuh, uang gade motor gade digadein lagi gitu kayak kasus yang pegadaian itu tuh orang-orang pada pada apa namanya pada gadein ngerental gitu loh, ngerental mobil, mobilnya digadekan lagi sama kayak gitu tuh. Tuh akhirnya gimana itu? Ya, ini belum diurus besok sih Pak, belum ya, masih cari untuk juga mau mau cari pinjaman untuk Hmm. bayar motor biar clear juga gitu. Hmm. Tuh. Tuh terus Itu udah ketemu sama orangnya belum? Yang gadein motor Mas itu. Udah ketemu belum? belum belum ketemu Pak, cuma ini tadi kan ada temen, terus dia ngontak Hmm. lagi temennya, dan Hmm. sudah mau ngurusin Pak, ya pakai pakai jasa gitu. Kalau saya yang penting motor balik dulu lah, Hmm. ya mau Tuh.
mau kehidupan normal lah. Sebelumnya udah pernah kayak case gitu, cuma bisa ditangani, Pak. Kalau ini kan Hmm. orang luar, terus ketemunya orang-orang kayak gitu, dan Hmm. ternyata udah terkenal terkenal apa? Gadenya ini bermasalah gitu. Hmm. Oh, itu mengadakan perorangan, ini mesti sebelumnya belum belum bukan teman gitu ya, bukan orang yang Bukan, dikenal Pak. ya. Oh, Bukan. iya, pantesan. Akhirnya gimana kayak gitu? Nunggu kabar Ya, doang dong, nunggu masih motornya balik. iya masih nunggu ini, Pak. Masih nunggu apa? Ya 2 hari lagi ke depan itu Hmm. kata teman saya masih diurus gitu. Ya, 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 ya. Waduh. Masih nunggu infonya. Oke, oke, oke. Nah, itu kan lu baru main terakhir kemarin ya, 13 juta habis. Iya, Gimana itu? Lu udah ngikutin video-video gue udah lama atau belum? udah lama sih Pak, sudah apa? Sudah mencerna juga, terus sudah circle udah diubah, sudah itu. Sebelumnya udah mengikuti acara Pak Imam itu udah berhenti hampir 1 bulan Pak. Hmm. Hampir 1 bulan, terus ya karena ada uang 10 juta itu, terus sama gaji 3 juta, Hmm. terus ketambahan masa mau mau apa? Bayar ini nggak bisa. Harusnya itu udah tak bayar, udah clear gitu loh. Malah Hmm. bermasalah uang ini gimana sih caranya biar biar uangnya nambah biar motor itu bisa dibalikin gitu loh bisa Hmm. bayar apa yang dilempar juga gitu ambilnya dia berapa gitu Hmm. sama ini di slot itu mungkin bisa nih kayak kemarin bisa mungkin hoki Hmm. udah jarang main kan gitu. Hmm. Terus, Eh, ya hasilnya song. aduh tuh teman-teman ya kan, tuh uang 13 juta mau lebaran tuh, ya kan, harusnya buat ngambil motor, ya kan. Kayak umamanya orangnya nggak buat lebaran, nanti pas setelah lebaran umamanya ya disimpan aja duitnya dulu gitu kan. Nanti kan habis lebaran nanti bisa, yang penting duitnya nggak hilang gitu kan. Ya Nah ini betul udah Pak. double ini, udah jatuh ke timba tangga, udah duitnya habis buat judol, motornya juga dilempar lagi ke orang ketiga bisa dibilang gitu kan. Hmm. Tuh, aduh. Oke, terus gimana? Akhirnya apa yang kepengen kamu diskusikan ini? Di lu ngubungin Ya, gua gimana? Coba gue pengen tahu. ya pengen gimana sih cara biar benar-benar bisa berhenti main ini biar nggak kepikiran lagi biar bisa fokus ke masa depan lagi sebenarnya yang ya aset saya saat ini cuma cuma skill saya aja Pak masih bisa bekerja gitu dapat Hmm. masih dapat income gitu ya cuma untuk bayar bayar apa angsuran itu masih inilah Pak masih kepondal-pondal gitu. Iya, 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 iya. Nah, lu kan udah ngikutin video gue udah banyak kan, udah Ya. banyak lah itu sebenarnya udah gue share itu bisa dibilang dari A sampai Z itu udah ada semua tuh ya kan. Nah, apa nih yang bikin lu susahnya tuh ada di mana? Coba per Susahnya itu spesifik per poin coba. Susah per berhentinya poin ada di mana? ya masih ini Pak kalau buka sosmed itu masih scroll scroll masih masih ada iklan-iklan kayak gitu itu loh kadang pengen Hmm. wah main lagi nih kayaknya hoki masih ada pikiran gitu. Hmm. Baru gue bahas itu. Baru videonya gue upload tadi pagi itu di YouTube. Awas tuh, hati-hati yang pada main judul ini, ah, hari-hari, minggu-minggu rawan ini kalian pada pegang duit THR. Kalau nggak kontrol habis tuh duit yang ada di tangan tuh buat THR-an bandar. Dia udah bilang kayak gitu gue tuh. Ya kan, ini terbukti nih teman-teman. Ya kan, jadi ah, bahaya memang kalau 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 lu masih berpikirnya kayak gitu gitu. Hal-hal apa aja yang pernah lu lakukan untuk usaha gitu ya, yang lu lakukan buat berhenti selama ini apa aja? Berhenti saat ini untuk sosmed memang saya agak kurangin Hmm. terus kayak apa link-link gitu terus kayak ada pesan-pesan kayak gitu udah saya blokirin Pak terus sama ya searching-searching cara cara apa di YouTube cara Hmm. berhenti judul sama ya dengerin podcast-podcast Pak Imam juga gitu. Hmm. Dan sebenarnya kemarin tuh udah mau speak up Pak sama Pak Imam, cuma belum belum apa pede aja gitu. Kalau sekarang Hmm. memang udah yakin ya ini udah harusnya saya speak up gitu biar teman-teman juga nanti kalau melihat juga bisa berhenti gitu. Ada contohnya Hmm. yang nggak baik gitu. Ya, 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 ya. Oke, ini bahaya nih. Jadi gini, pertama kalau kalian ke trigger sama sosial media, entah itu di entah dimanapun gitu ya, itu yang setelah setelah pola pikir lu benerin, setelah pola pikirnya difahami, itu tuh ada di video gue udah banyak segala macam, baru mengikhtiarkan bagaimana lu menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan
judul ini, termasuk tadi iklan, termasuk tadi hal-hal pokoknya apapun yang berhubungan dengan si situs, si judul. Nah, aku udah sering kasih tahu juga tuh gimana caranya lu bisa melepaskan sosial media lu itu tadi dari eh, apa hal-hal yang berhubungan dengan judul. Itu lu betul-betul filter. Lu kalau ngeliat iklan-iklan kayak gitu apa segala macam, lu langsung report aja tuh. Kan di sosial media kan ada tuh pilihannya tidak menyukai Iya. konten seperti ini kayak gitu ya. Klik aja terus. Iya. Sekalinya ngelihat iklan kayak gitu, video kayak gitu, klik tidak menyukai iklan ini, tidak menyukai iklan ini, terus kayak gitu. Itu bertahap terus tuh agar algoritmanya tuh berubah gitu. Itu yang pertama, manual. Lu yang harus mengklik itu sosial medianya agar lu tuh nggak direferensikan, direkomendasikan hal-hal yang berhubungan dengan judul. Itu pertama. Kedua, bikin akun baru. Kalau untuk di Facebook, mamanya, atau di apapun. Bikin akun baru. Hmm. Biar lu tetap lu bisa menikmati konten-konten di sosial media. Mamanya lu mau nontonin hewan-hewan atau mau nontonin apa, tapi tidak terkontaminasi sama hal-hal yang berhubungan dengan judul gitu. Bisa itu. Bikin akun baru aja kalau saranku, biar lebih cepat gitu. Sembari akun lama tadi yang sudah terlanjur terkontaminasi, kalau lu masuk, lu report aja gitu. Saya tidak menyukai konten ini, tidak menyukai konten ini terus kayak gitu loh. Ya kan? Jadi nanti iklan-iklannya nggak masuk gitu. Itu penting itu teman-teman. Itu aja kalau kalian suka ke triggernya dari sosial media. Karena algoritma ini mereka tuh cara kerjanya adalah behavior, kebiasaan. Mereka merekomendasikan apapun yang menurut mereka lu sukai. Karena sebelumnya lu sudah ada histori di sana. Gitu. Hmm. Behavior dari algoritma itu udah kepegang sama mereka. Sama semua algoritma sosial media kayak gitu. Ya YouTube, ya Facebook, TikTok semuanya kayak gitu. Mereka membaca dari behavior kita, kebiasaan kita gitu. Jadi umumnya dari keseluruhan lu bersosial media itu kebagi-bagi lu suka nontonin ini berapa persen, suka nontonin ini berapa persen kayak gitu. Bahkan marketplace juga kayak gitu. Cara kerja algoritmanya kayak gitu. Makanya gak heran kalau lu masuk ke marketplace, lihat-lihat produk, habis itu lu nonton baca berita umamanya di media mainstream, entah Detik, entah Kompas, nanti di situ tuh ada iklannya marketplace-nya tuh. Lu pernah ke marketplace, lu beli komputer atau beli apa, nanti saat lu masuk ke media mainstream lu mau baca-baca artikel, itu ada tuh, ada keyboard, ada apa yang kemarin sempat lu kunjungin kayak gitu. Itu cara kerjanya membaca behavior kita gitu. Itu agak lama lu buat apa namanya nge-report itu biar akun sosial media lu bersih. Yang paling gampang adalah manual lu bikin baru aja. Hmm. Bikin sosial media baru itu. Terus ya itu tadi jauhi teman-teman yang masih suka main kayak gitu, serikat-serikat nggak baik, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif kayak gitu di luar itu, di luar judul gitu. Lakukan apapun ikhtiarnya tuh memang ini berat tapi bisa dilakukan gitu loh. Berat tapi bisa gitu. Jadi memang perlu diperjuangkan gitu loh. Kalau Hmm. lu nggak nggak punya kekuatan gitu lah, nggak punya jiwa fighting buat melawan ini, nggak punya prinsip ya gampang kejebur. Sudah banyak kok di iniku di DM ku, entah WhatsApp entah apa yang gue share di videoku itu belakangan ini banyak yang sudah report bang, gue udah habis duitnya udah habis nih THR sama gaji ludes, THR sama gaji ludes itu kecemplung di judul itu yang sekarang lagi THR-an yang panennya bandar nih, termasuk duit dari lu tadi 13 juta gitu ya. Iya. Jadi jalan satu-satunya adalah memang menguatkan prinsip. Pola pikirnya dibenerin dulu. Lu udah nonton video-video gue udah banyak, ya kan? Kayaknya dari A sampai Z itu sudah ada semuanya, ya kan? Terus soal settingan judul juga udah gue bongkar, tuh kan? Udah pasti udah banyak yang nonton di teman-teman tuh, ya kan? Terus mau bukti apa lagi gitu loh? Itu tinggal tinggal kalian memberanikan diri untuk melawan gitu loh. Udah hal-hal teknisnya udah banyak banget gue bahas, udah banyak. Tinggal tinggal bagaimana lu mau kuat apa enggak ya gitu loh. Karena ikhtiarnya lu berhenti judul itu lama gitu loh. Terus diikhtiarkan gitu loh. Bahkan yang sudah berhenti setahun 2 tahun juga bisa kecemplung lagi. Kenapa? Karena Nah, pola pikirnya ini gitu. kadang itu melawan gimana bisa balik ya kalau kerja doang kok nggak balik-balik kayak gitu. Kadang mikir mikir gitu, Pak. Kalau Iya, kalau main lagi ya tambah dalam lagi, Pak. iya itu yang disebut dengan gambling fallacy, harapan-harapan palsu. Ya kan lu gila aja ya, gua kerja sebulan cuma dapat 4 juta.
Ya kan, gue ngumpulin kalau gue kepengen punya duit 50 juta, gue harus nabung berapa tahun ini gitu kan. Ditambah uang gue udah banyak masuk ke bandar gitu kan. Kayak gitu pikirannya kayak gitu. Itu makanya hampir semua penjudul yang orientasinya kepengen duit cepat itu adalah tipikal-tipikal orang yang lupa bahwa kita untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan uang itu dengan proses. Lupa gitu. Gitu. Kalian tuh suka melupakan kayak gitu. Justru yang paling dasar yang perlu diperhatikan adalah prosesnya lu mendapatkan uang. Itu bukan masalah besar kecilnya. Gitu loh. Prosesnya. Nanti kan terbiasa lu udah melakukan proses A, proses B, proses A, proses B dengan berjalannya waktu nanti lu bisa mendapatkan uang yang besar dengan mudah gitu. Tapi dengan cara benar. Contoh lu udah naik jabatan yang gajinya 4 juta jadi 12 juta, jadi 15 juta. Kayak gitu loh. Jadi memang melalui proses, hidup ini kan melalui proses. Emang lu di usia sekarang nggak ngelewatin umur 10 tahun, gitu loh. Gitu, emang langsung ke SMP, lu pasti SD dulu ya kan? Gitu, nggak ada ini, nggak ada cara buat lu ngelompat kecuali lu jenius gitu loh. Jenius pun satu dua orang tuh, kayak gitu, ya kan? Yang IQ-nya tuh betul-betul di atas rata-rata gitu loh. Udah bisa mengerjakan pelajaran-pelajaran SMA kelas satu, lu masih ke namanya SD, mamanya atau masih kelas satu SMP bisa tuh masuk ke SMA kelas satu. Tapi kan nggak banyak orang kayak gitu. Nah, Iya. itu pun dengan cara benar. Itu pun karena dia jenius gitu ya. Punya IQ di atas rata-rata gitu. Tapi kalau buat di judul ya nggak bisa. Lalu berharap sama sesuatu yang abu-abu gitu loh. Sama sesuatu yang mustahil gitu loh. Dan ribuan orang, jutaan orang melakukan hal yang sama dan nggak ada hasilnya gitu. Nggak ada contoh gitu. Itu Itu aja kan logika. apa? Efek judulnya itu kan kalau udah kalah kan itu udah kayak lesu terus hilang motivasi gitu loh Pak. Nah itu untuk bangunin motivasi lagi terus biar biar bisa natap masa depan itu gimana sih Pak caranya Pak? Ya iyalah, orang nggak usah duit hilang karena judol. Duit hilang karena diambil orang aja udah lesu kok lemes. Bukan karena judul aja, ya kan? Lu umpamanya duitnya hilang di jalan, umpamanya 10 juta aja lu lesu tuh, kepikiran itu berhari-hari mungkin. Sialan duit gua hilang. Aduh kayak gitu kan jatuh di mana tadi umpamanya kayak gitu kan. Itu aja kepikiran kan. Apalagi yang jelas-jelas lu ngasih bener-bener ngasih ke bandar ini kalah. Gimana nggak kepikiran? Ini kan pastilah. Tapi ya nggak ada contoh dan nggak ada rules model itu saat lu tidak mengikhlaskan duit itu, saat lu tidak merelakan duit itu nggak ada jalan keluar lain. Apakah dengan lu nggak ikhlas, dengan lu nggak rela duitnya bakalan balik? Enggak, gitu loh. Ya mau diapain? Duitnya lu udah nyemplung ke bandar, ya udah biarkan, lu udah relakan, lu nyari duit yang bener. Udah, udah jalan satu-satunya itu memang dipaksa, nggak nggak bisa ujuk-ujuk gitu loh, nggak bisa tiba-tiba, memang dipaksa. Gue nggak bisa ini, lu jadi otaknya di sinilah yang memaksa kalian untuk berpikir gimana gue bisa berpikir rasional kalau uang yang udah gue masuk gue tinggalin lepas dah anggap aja itu uang buang sial gue duit gak kerampokan atau apapun itu dan yang jelas gak bakal bisa balik udah habis itu lu nata masa depan dan uh, nikmatnya masa depan tuh banyak banget peluang-peluang ada ribuan peluang untuk lu bisa mendapatkan uang dengan cara benar tapi ya by proses nggak ada yang nggak ada proses makanya betul-betul konteks menghargai proses ini benar-benar diencamkan baik-baik diencamkan baik-baik ada harga yang perlu lu bayar untuk sesuatu hal gitu ngerti nggak lu kepengen dapat duit nanti berapa berapa ya lu harus mesti rajin kerja mesti berpikir mesti apa kayak gitu jadi itu tadi kalian itu para pemain-pemain yang pada kecanduan judul itu kalian tuh termakan atau terhasut dari flexing-flexing yang ada di sosial media lu ngelihat A itu wah mau punya mobil lu ngeliat A itu udah punya ini punya itu punya ini punya itu akhirnya lu kepengen kayak dia tapi nggak kesampaian lu berpikir gimana caranya gue kayak dia kayak ini tapi dapat duitnya dengan cepat kalau gue masih kerja kayak gini lama banget gue nggak bakal nyampe kayak dia gitu itu ngeliat teman-teman jalan-jalan kemana itu nginep di hotel tak apa ini apa tetap ngeliat pengen ya kan kalian tuh nggak ngeliat bahwa dia juga di belakang belum tentu duitnya dia bisa jadi dari peleter bisa jadi dari mana gitu loh kalau toh memang itu hasil dari kerja kerasnya dia lu ngeliat backgroundnya gitu kalau memang backgroundnya dia menurut lu pas kayak gitu-gitu emang dia pantas gitu-gitu oh berarti memang
jalannya orang berbeda-beda. Gue pengen kayak dia, gue harus berusaha keras. Kayak gitu. Bukan cara lu lompat gitu loh. Itu namanya kalau orang ini nih, kalau orang-orang di daerah itu orang ini nih panasan gitu ngerti gak? Ngeliat temen punya A panasan. Teman punya motor bagus, motor baru, apa, motor sport, apa, panas gitu. Terkesan iri. Nah, itu penyakit hati kayak gitu-gitu tuh. Kalau gue sih nggak peduli lu mau main ke rumah gua terus pamer jet juga bodo amat gak ada urusan. Ngerti nggak ada urusan lah, apa gua buat apaan gitu, atau atau ke rumah gua mampir bawa mobil yang lebih bagus gitu nggak ada urusan. Gua yang berurusan kalau lu lebih pintar dari gua baru gua berurusan tuh. Gua bakalan kecewa sama diri sendiri kalau gua ngobrol sama orang orangnya lebih pintar dari gua kecewa sama diri sendiri. Gua harus lebih pintar itu. Kalau masalah kayak gitu-gitu gampang, itu bakal ngikut, duit itu bakal ngikut, tenang aja tuh. Itu cara berpikirnya kayak gitu. Jadi generasi-generasi yang oke cara berpikirnya gitu. Ya, Baik, Pak. di ini maksudnya diikhtiarkan gitu loh. Nggak bisa lu, kita ini apa yang terjadi di kita saat ini adalah apa yang kita pikirkan. Ngerti nggak? Jadi kalau lu memikirnya hal negatif, apa gue bisa dapat duit segini, ya nggak bakalan dapat. Itu udah ada jelas. Apalagi kalau di agama gue tuh di Muslim itu udah dikasih tahu itu sama Tuhan langsung. Kata kata Allah, gua itu apa yang lu pikirin bro, kata dia gitu. Tuhan itu apa yang dipersepsikan sama umatnya. Lu kalau mempersepsikannya negatif, lu dapat negatif mulu tuh. Gitu. Dia udah bilang kayak gitu. Gua tuh apa yang lu pikirin, bro. Lu mikir bagus ya bakalan gua kasih bagus. Lu mikir jelek ke gua ya dapatnya jelek lu. Kan kayak gitu. Hmm. Sama apa yang lu pikirin ya apa ini terjadi gitu loh. Itu namanya afirmasi gitu. Ya, Baik, baik, Bang. kita harus harus dipaksa. Lu sering-sering konsumsi video gue dulu yang banyak, lu perhatikan bener-bener itu. Kalau dari gue udah banyak banget soalnya gue nge-share hal-hal dari A sampai Z. Jadi Baik, baik. jadi tinggal tinggal jangan, kalau nonton umumnya gue lagi ngasih edukasi gitu segala macam, jangan sekali lu ulang lagi, diperhatikin bener-bener gitu. Orang gue nonton sesuatu, mamanya gue nonton podcast siapa luar negeri gak, gue juga sering satu dari menit ke berapa sampai menit ke berapa gue tonton sampai 5 kali kok, serius. Gua Hmm. melakukan itu serius agar gue bisa dapat intisarinya gitu loh. Tapi mamanya podcast ada 30 menit tuh yang gue tonton dari luar negeri, apalah mamanya. Mamanya dari menit ke 15 sampai menit ke 25 gitu mamanya. Itu gue udah tandain. Gue nonton itu di menit ke situ, menit 15 sampai menit 25 itu gue tonton berkali-kali sengaja biar gue bisa dapat feel-nya, dapat intisarinya gitu. Itu kalau video. Kalau buku pun gue baca ulang berkali-kali gitu. Mamanya dari beberapa sampai berapa ini gue butuh butuh dapat feel-nya, dapat dapat dagingnya biar bisa nyerap gue maksudnya seperti apa apa segala macam, biar gue tahu betul-betul, bukan hanya tahu tapi betul-betul gue paham kayak gitu. Itu gue ulang-ulang terus sampai gue benar-benar yakin gue paham itu. Jadi teman-teman ini juga kayak gitu, nonton tuh jangan sekali habis lupa lu nggak apa, memorinya itu terbatas, belum lu ke distraksi sama konten-konten yang lain, lu joget-joget konten apa mamanya itu, diulang lagi kayak gitu sampai dapat intisarinya, jadi bisa masuk ke kepala, keinget kayak gitu Baik, baik. sampai diresapi gitu ya. Baik, Pak. Siap, oke, itu aja, nanti kabarin lagi aja di Siap, baik. WhatsApp ya. Baik, baik, Bang. Siap, oke, thank you ya. Terima kasih, Pak Imam. Lu ada saran-saran buat teman-teman, silakan kalau mau Ya, buat ada saran-saran. sarannya ya buat teman-teman ya, apalagi yang belum belum pernah main judul ya, jangan sampai tertarik. Yang sudah ya, eh, berhenti sebelum kalian itu terjerumus dan uang kalian habis semua. Pasti akan menyesal. Nggak ada yang namanya kalian nanti itu dapat yang namanya CP lah, yang namanya apa itu, kali 500 itu udah settingan semua. Jangan pernah ya hasilnya kayak saya, pasti ya uang kalian habis, itu aja. Itu aja sih, Pak. Oke, siap. Nanti lanjut di WhatsApp aja ya. Baik, Pak Imam. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yo, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.